Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 episode ke-9. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Hakari yang terlihat agak begitu kesal di saat dirinya yang sedang berhadapan dengan ibunya. Dan setelah ibunya mengatakan sesuatu, seketika itu Hakari pun terlihat begitu shock seolah dirinya tidak bisa berkata-kata. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Rentaro dan kelima pacarnya yang kini tengah berkunjung ke sebuah taman bunga untuk melakukan kencan secara bersama-sama. Dan ternyata di sini Hakari yang menyarankan tempat tersebut yang menurutnya pemandangan di sana terasa sangat indah. Dan tak lama setelah itu rupanya saat ini sedang diadakan event di tempat tersebut yang mana jika terdapat seseorang yang berhasil mendapatkan buket bunga, maka orang tersebut bisa berfoto dengan pasangannya lengkap dengan setelan baju pengantin. Mengetahui hal tersebut, di sini Rentaro dan kelima pacarnya pun terlihat antusias sebab mereka juga ingin untuk berfoto dengan Rentaro. Lalu ketika acara hendak dimulai, di sini mereka pun dikejutkan dengan anggota geng motor yang juga ikut dalam event ini. Yang mana karena bos wanita mereka ingin berfoto dengan kekasihnya, sehingga ia pun menyuruh kepada anak buahnya untuk membantunya dalam mendapatkan paket bunga tersebut. Lantas karena anggota geng tersebut memiliki badan yang besar, sehingga kini Rentaro dan pacarnya pun harus melakukan kerjasama agar mereka bisa mendapatkan buket bunga terlebih dulu. Yang mana setelah itu pacar Rentaro akan melakukan undian untuk memilih siapakah yang akan berfoto dengan Rentaro. Dan karena Shizuka memiliki postur yang paling kecil, sehingga kini Rentaro pun meminta Shizuka untuk menjadi pemandu sorak saja agar Shizuka tidak berdesak-desakan dengan anggota geng motor tersebut. Lalu sebelum acara dimulai, di sini kita diperlihatkan atlet yang akan melempar paket bunga yang ternyata adalah nenek lampir wakil kepala sekolah dari Rentaro. Seketika itu Rentaro pun merasa sangat terkejut sebab ia tak menyangka nenek lampir itu memiliki banyak sekali bakat. Lalu ketika acara telah dimulai, di sini lemparan nenek itu pun terlihat begitu kuat sebab ia dulu merupakan mantan juara lomba tolak peluru. Lantas di saat Rentaro dan pacarnya sedang mengejar bunga itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anggota geng motor tadi yang malah melempar anggotanya sendiri dan membuat peserta lain menjadi gugur. Yang mana meskipun aturannya dilarang melakukan kekerasan, namun geng tersebut melakukan kekerasan sendiri dengan mengorbankan sesama rekan mereka. Yang mana dengan itu bos mereka bisa dengan mudah mendapatkan bunga tersebut. Dan melihat tegangnya situasi ini, di sini Karane pun berniat menghadang mereka semua, termasuk dengan bos mereka yang memiliki badan seperti gorila. Lalu karena mereka masih tidak mau menyerah, saat ini geng itu pun membuat sebuah angin topan agar membuat lemparan bunga itu menjadi melambat. Namun di saat yang sama, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan Shizuka yang saat ini sedang terbang bebas di udara. Yang mana karena Shizuka memiliki badan yang ringan, sehingga ia pun malah tertiup angin topan yang tadi sempat dibuat oleh geng motor tersebut. Lantas ketika bunga itu berada di hadapan Shizuka, seketika itu Shizuka pun berhasil meraih bunga itu, sehingga membuatnya menjadi orang pertama yang berhasil mendapatkannya. Namun karena angin topannya sudah berhenti, sehingga membuat Shizuka pun terjatuh dari ketinggian tersebut. Lalu seketika itu, ketika pacar Rentaro berusaha menangkap Shizuka dengan menggunakan aset besar mereka sebagai tempat pendaratan. Namun karena Shizuka di sini malah terpental, sehingga kini Rentaro pun berusaha menangkap Shizuka agar Shizuka tidak kenapa-napa. Dan setelah Rentaro dan pacarnya resmi menang, di sini Karane pun berterima kasih kepada geng motor itu sebab ia sedang menahan mereka ketika Shizuka sedang terjatuh. Yang mana karena Karane memiliki aset yang kecil, sehingga pastinya ia merasa minder ketika dirinya membantu menangkap Shizuka tadi. Lalu setelah itu, di sini Hakari telah menyiapkan 5 sumpit yang akan mereka gunakan untuk melakukan undian siapakah di antara mereka yang berhak untuk berfoto dengan Rentaro.
Dan ternyata semua hal ini diam-diam telah disiapkan Hakari, mulai dari rencana kencan di sini hingga rencana untuk memenangkan undian ini. Yang mana di sini Hakari ingin sekali mewujudkan impiannya, yakni agar dirinya bisa berfoto dengan Rentaro yang mengenakan pakaian pengantin. Dan ketika Hakari meminta Nano untuk mengambil terlebih dulu, di sini tiba-tiba ia dikejutkan dengan permintaan Nano yang malah meminta untuk mengambil sumpit tersebut secara bersama-sama. Yang mana awalnya Hakari telah menyiapkan sebuah tanda agar dirinya bisa lebih mudah untuk mendapatkan jackpotnya. Namun untungnya setelah mereka mengambil bersamaan, rupanya Hakari berhasil mendapatkan jackpotnya sehingga kini dirinya lah yang terpilih untuk berfoto dengan Rentaro. Dan di sini awalnya Kusuri merasa tak terima karena dirinya ingin sekali untuk berfoto bersama Rentaro. Dan ketika Hakari mencoba memberikan jackpotnya kepada Kusuri, di sini akhirnya Kusuri bisa menenangkan dirinya sehingga ia pun bisa menerima Hakari untuk bisa berfoto bersama Rentaro. Dan setelah Hakari mendengar ketulusan dari Kusuri, sehingga kini ia pun juga mengajak pacar Rentaro yang lain agar mereka bisa melakukan sesi foto bersama-sama. Lalu tak lama kemudian ketika sesi foto telah usai, di sini Hakari terlihat begitu senang karena akhirnya ia bisa berfoto dengan orang yang ia sukai. Namun di tengah kegembiraan tersebut, tiba-tiba Hakari meminta sesuatu tak terduga dari Rentaro, yakni agar Rentaro mau untuk memutus hubungan mereka seketika itu juga. Rentaro yang mendengarnya pun tentu merasa sangat terkejut dengan permintaan mendadak dari Hakari tersebut. Namun belum sampai Rentaro bertanya tentang alasan Hakari yang meminta putus, tiba-tiba setelah ganti baju, Hakari sudah tidak ada di sana, seolah Hakari sedang menyembunyikan sesuatu. Dan bahkan ketika Rentaro mencoba menghubungi Hakari, rupanya Hakari sama sekali tidak menjawab panggilan Rentaro. Lantas karena sebelumnya Hakari sering mengirim beberapa surat kepada Rentaro yang kebetulan tertera alamat dari Hakari, sehingga kini Rentaro pun bergegas pergi ke rumah Hakari. Dan setibanya Rentaro di sana, di sini ia pun tiba cukup terkejut karena ternyata Hakari merupakan anak orang kaya. Lalu di saat Rentaro melihat Hakari yang sedang berada di jendela, di sini Hakari pun seolah meminta Rentaro untuk bersembunyi sebab di rumah Hakari terdapat satpam pribadi. Lalu setelah itu di sini Rentaro pun mendapatkan telepon dari Hakari yang saat ini tengah menggunakan telepon rumahnya. Lantas ketika Rentaro mencoba bertanya tentang alasan Hakari yang secara tiba-tiba meminta putus, seketika itu di sini Hakari pun menjelaskan bahwa saat ini dirinya telah bosan dengan Rentaro sehingga ia meminta Rentaro untuk menerima permintaan putusnya. Namun karena Rentaro merasa tak percaya dengan yang dikatakan Hakari, sehingga kini Hakari pun berkata jujur kepada Rentaro bahwa semua hal ini merupakan ulah dari ibunya. Yang mana setelah ibunya tahu tentang Rentaro dan juga pacarnya yang lain, seketika itu ibunya pun tentu tidak merestui hubungan Hakari, dan bahkan Hakari telah disiapkan surat pindah sekolah yang Hakari sendiri tidak tahu dirinya akan dipindahkan kemana. Namun di saat Hakari tengah berbincang dengan Rentaro, rupanya ibu Hakari sudah berada di belakang Hakari dan segera meminta Rentaro untuk jangan ikut campur dengan urusan keluarganya. Lalu setelah itu karena Rentaro ketahuan satpam Hakari, sehingga kini Rentaro pun dipaksa untuk segera pergi dari sana. Lalu di saat yang sama di sini Hakari meminta maaf kepada ibunya agar ibunya tidak sampai melukai Rentaro. Yang mana dengan kekayaan yang ia punya, ibu Hakari tentu bisa dengan mudah membuat Rentaro menjadi sengsara. Hari pun semakin sore. Saat ini kita diperlihatkan Rentaro yang merasa putus asa karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Hakari. Namun setelah Rentaro melihat daun semanggi 4, pada akhirnya tekad Rentaro pun bisa bangkit lagi dan ia akan mencari cara agar ia bisa menyelamatkan Hakari. Lalu saat malam harinya, di sini Rentaro pun mengatakan kepada pacarnya tentang yang sedang dialami oleh Hakari saat ini. Seketika itu, di sini para gadis pun terlihat cukup bersedih, terutama Karane sebab Karane merupakan orang yang paling dekat dengan Hakari selain Rentaro. Dan setelah Rentaro menjelaskan kepada pacarnya bahwa ia akan menyusup ke rumah Hakari demi menyelamatkan Hakari, di sini tiba-tiba pacar Rentaro juga ingin ikut bersama Rentaro sebab ikatan mereka dengan Hakari juga begitu sangat kuat. Dan singkatnya, kini mereka pun akan pergi ke rumah Hakari agar mereka bisa menyelamatkan Hakari dari kekangan ibu Hakari.
Oke, untuk pembahasan Kimi no Koto Katsuki 100 episode ke-9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.